pendukung dari sistem steering column ya. Jadi memang agak berat ya, karena sistemnya masih belum menggunakan EPS. Jadi power steering untuk Daihatsu Verosa itu belum menggunakan EPS, electronic power steering. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Oke ya, saya akan speak up. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering kali ditanyakan terkait Daihatsu Verosa ya. Sebenarnya Daihatsu Verosa ini sudah power steering belum sih? Jadi banyak yang menanyakan begitu. Jadi saya jelaskan, untuk Daihatsu Verosa itu sudah menggunakan power steering. Jadi yuk coba lihat dulu. Jadi untuk Daihatsu Verosa ini sudah menggunakan power steering nih. Ini kolom steeringnya nih, harus dihubungkan ke rak steering. Dan memang untuk power steering Daihatsu Verosa ini masih menggunakan pompa power steering. Jadi menggunakan tekanan dari pompa power steering ini nih. Jadi pompa power steering sini berputar, digerakkan melalui fan bell ini dari puli putaran mesin. Dan di sini ada juga oli power steering ya. Teman-teman bisa sering cek untuk minyak oli power steering, jangan sampai kehabisan karena nanti bisa masuk angin dan mengurangi bahkan tidak berfungsi sistem kemudi ya, power steering. Jadi pastikan minyak power steering itu dalam keadaan posisi up ya. Terus setelah itu masuk ke sini, ke pompa power steering. Setelah ada tekanan dari putaran, ada kompresi ya dari pompa power steering ini, lalu dihubungkan ke rak steering di sini, lalu tenaga digerakkan ke sini, diteruskan ke sini. Di sini ada nih semacam kayak damper ya. Nah ini jadi untuk menggerakkan roda dari sini nih, dari pipa ini besi. Terus juga nih sistem pendukung dari sistem steering column ya. Jadi memang agak berat ya, karena sistemnya masih belum menggunakan EPS. Jadi power steering untuk Daihatsu Verosa itu belum menggunakan EPS, electronic power steering, masih menggunakan pompa power steering ya. Untuk Verosa standar memang agak terasa berat, dan teman-teman kalau misalnya untuk memilih yang power steeringnya enteng dan benar-benar terbaik ya, teman-teman bisa memilih Verosa yang Megatop. Saya akui untuk power steeringnya itu smooth banget, empuk banget, enak banget kayak mobil sekarang ya. Oke, selanjutnya untuk kaki-kaki ya. Tadi power steering memang untuk yang tipe standar ini terasa berat, bener-bener berasa berat banget. Dan untuk Verosa standar ini suspensinya masih menggunakan per daun, depan belakang menggunakan per daun. Tapi untuk semi off-road, untuk jalan yang benar-benar ya agak
Extreme ini suspensinya lebih menang daripada untuk yang independen yang Verosa Megatop. Ini depan belakang menggunakan teardown, dan masing-masing jenis, masing-masing tipe untuk Daihatsu Verosa memang ada kelebihan dan kekurangan. Jadi teman-teman tinggal pilih untuk konsep mobil apa. Kalau misalnya untuk Jeep konsep mobil on road, mungkin teman-teman di sini bisa pilih yang Megatop ya, tipe Megatop. Kalau misalnya emang untuk ke hutan, ke kebun, atau sering off-road, sering ya hobi ya off-road, teman-teman bisa pilih untuk yang jenis yang standar ini ya. Untuk bannya ini gede banget, ukuran 265 per 70 ring 17. Memang ya berat banget ya, jadi akan berpengaruh pada konsumsi bahan bakar dan tenaga, karena ini bisa dibilang ya bannya kegedean juga sih. Tapi kalau misalnya dari tampilan, memang untuk roda seperti ini emang lebih maco gitu ya, lebih keren, lebih garang dibanding menggunakan pelek yang standar ring 15 ban biasa. Jadi kesan gagahnya memang berkurang kalau menggunakan ban yang standar. Dan di sini juga teman-teman bisa menambah adaptor, jadi biar agak sini nih ya, agak keluar rodanya, juga biar bisa masuk peleknya, biar bisa masuk. Ini kan nut wheelnya ini ya, baut rodanya udah 5, jadi harus dikonverter ya menggunakan adaptor. Oke ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini menemukan Daihatsu Verosa yang selama ini diimpikan, dan mobilnya itu siap jalan ya, bukan siap dandan. Tapi memang untuk Daihatsu Verosa ini terbilang cukup simple dan sangat jarang ada masalah, karena ini masih karbu, jadi nggak begitu ribet masalah sensor juga, wiring ya. Kalau misalnya mobil injeksi kan ribetnya minta ampun, karena semuanya itu dikendalikan ECU, dan wiringnya itu, kabel-kabel itu harus keadaan normal semua. Kalau misalnya injeksi itu ribetnya longgar dikit aja udah mobil itu nggak mau berjalan dengan normal. Buat panjenengan yang mau mencari mobil Daihatsu Verosa ya, usahakan panjenengan itu bisa pastikan untuk mesin ya, oli mesin itu tidak rembes, karena bisa disebut kelemahan dari Daihatsu Verosa itu oli mesin itu biasanya itu rembes. Bukan cuma kebetulan, tapi banyak. Tapi saya sarankan ya itu, teman-teman bisa pilih Daihatsu Verosa yang bener-bener garing lah engine-nya. Dan juga untuk apa ya, oli ya, untuk oli pastikan itu olinya itu, untuk cek stick oli itu, olinya itu bening, kalau bisa bening. Kalau bisa bening kayak gini nih, berarti itu mobil rawatan, baru diganti oli mesinnya. Terus kalau misalnya olinya hitam juga nggak apa-apa sih, mungkin karena belum sempat ganti. Yang penting itu jangan seperti oli mesinnya itu jangan seperti susu, karena itu dijamin itu mobil tersebut itu mesinnya itu bermasalah, karena ada kebocoran pada packing atau water jacket, sehingga air radiator itu tercampur masuk ke dengan oli. Oke, itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.